Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Kita hafal di luar kepala. Tapi tahukah bahwa setiap ayat yang kita ucapkan adalah kontrak ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah bukan hanya pembuka kitab. Ia adalah kurikulum ujian iman kita setiap hari. Mari kita bedah apa saja cobaan di balik tiap ayatnya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk cobaannya adalah ujian saat dipuji atau saat merasa berjasa. Saat kita sukses, saat orang memuji kehebatan kita, atau saat kita merasa paling berjasa atas sebuah hasil, disitulah ujiannya. Mampukah lisan dan hati kita tulus mengembalikan semua pujian itu kepada Allah? Ataukah kita mencuri pujian itu untuk kesombongan diri? Jika kita merasa hebat karena usaha sendiri, itu artinya kita telah gagal dalam ujian ini. Kemudian ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Bentuk cobaannya adalah ujian saat berhadapan dengan orang yang menyebalkan. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cobaannya, bisakah kita tetap berkasih sayang kepada sesama makhluk, bahkan kepada mereka yang membenci kita? Saat kita membalas keburukan dengan dendam, kita sedang diuji apakah kita benar-benar menyerap sifat Ar-Rahman Tuhan dalam perilaku kita, atau hanya di lisan saja. Kemudian ayat Maliki Yaumiddin. Bentuk cobaannya adalah ujian saat tidak ada orang yang melihat kita berbuat. Mengingat hari pembalasan adalah ujian integritas. Saat ada kesempatan untuk curang, korupsi, atau bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, apakah kita ingat bahwa ada pemilik hari pembalasan? Jika kita berani melanggar karena merasa aman dari penglihatan manusia, kita sedang kalah dalam ujian ayat keempat ini. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk cobaannya adalah ujian saat berada di titik terendah atau lembah kesulitan. Hanya kepadamu kami menyembah dan meminta tolong. Cobaannya datang saat Anda butuh bantuan cepat. Apakah Anda lari ke dukun, mengandalkan koneksi atau orang dalam, atau menyogok? Ataukah dahi Anda tetap tersungkur di sajadah sebagai pintu pertama pertolongan? Bergantung kepada koneksi manusia lebih dari bergantung kepada Allah adalah kegagalan di ayat ini. Kemudian ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bentuk cobaannya adalah ujian pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kita minta jalan lurus, bukan jalan mereka yang dimurkai atau yang sesat. Cobaannya, beranikah Anda tampil beda dan benar di tengah lingkungan yang toksik? Beranikah Anda menolak ajakan yang salah demi menjaga jalan lurus itu? Seringkali kita minta petunjuk jalan lurus di dalam sholat kita, tetapi setelah salam, kita justru ikut-ikutan jalan mereka yang kita sebut sesat. Jadi, jangan hanya baca Al-Fatihah, rasakan ujiannya. Setiap kali Anda mengucapkan amin, itu berarti Anda siap menghadapi ujian-ujian tadi di luar sholat. Semoga Al-Fatihah kita bukan sekadar gerakan bibir, tapi menjadi panduan karakter dalam hidup kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.